belajar satuan volume. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap dipakai dan digunakan di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Satuan volume itu terdiri dari dua tangga, km kubik sampai milimeter kubik dan kiloliter sampai mililiter. Ini ada kaitan di antara keduanya. Baiklah, langsung saja kita kerjakan. 1 km kubik sama dengan berapa hm kubik? Nah, untuk yang pertama kita gunakan tangga yang kanan. Jadi, sebaiknya dihafal ya dari km kubik sampai milimeter kubik. Nah, km kubik itu ada di sini. Kemudian hm kubik ada di sini. Berarti km kubik ke hm kubik turun. Kalau turun berarti satunya harus dikali. Nah, kalau nanti ada yang naik, maka harus dibagi. Karena turun, maka satunya harus dikali. Dikali berapa? Km kubik ke hm kubik turun 1 langkah. Nah, kalau kubik berarti ini dikalikan dengan 1000. Jadi, kalau kubik, kalau turunnya sekali, berarti dikali 1000. Kalau turunnya 2 kali, berarti dikali 1 juta. Kalau turunnya 3 kali, maka dikali 1 miliar, dan seterusnya. 1 kalau dikali 1000, hasilnya adalah 1000. Jadi, 1 km kubik sama dengan 1000 hm kubik. Jadi, walaupun turunnya sekali, ini tidak dikalikan 10 ya, tapi dikalikan 1000, karena ini ada kubiknya. Kalau kubik berarti setiap turun harus dikali dengan 1000. Baiklah, agar lebih jelas kita kerjakan yang lain. 6 km kubik berapa dam kubik? Km ada di sini, dam ada di sini. Km ke dam berarti turun. Kalau turun berarti 6-nya harus dikali. Dikali berapa? Turunnya dari km ke dam itu berapa langkah? Km ke dam turunnya adalah 1, 2 langkah. Berarti harus dikalikan dengan 1 juta. Nah, mengapa 1 juta? Karena setiap turun 1 harus dikali dengan 1000. Berarti kalau turunnya 2 kali, berarti harus dikali dengan sejumlah nolnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebetulan kalau yang nolnya 6 itu adalah 1 juta. Jadi 6 dikali 1 juta hasilnya adalah 6 juta. Lebih paham ya? Baiklah, 5 meter kubik berapa milimeter kubik? Meter ada di sini, milimeter ada di sini. Meter ke milimeter berarti turun, berarti 5-nya harus dikali. Dikali berapa? Turunnya dari meter ke milimeter berapa langkah? Dari meter kubik sampai milimeter kubik berarti turunnya 1, 2, 3 langkah. Berarti kalau setiap kali 1 langkah turun dikalikan 1000, berarti kalau 3 kali 5-nya harus dikali dengan 1 miliar. Nah, 5 dikali 1 miliar hasilnya adalah 5 miliar. Paham ya? Baiklah, selanjutnya 4000 dm kubik berapa meter kubik? Dm kubik ada di sini. Kemudian m kubik ada di sini. Dm kubik ke m kubik berarti naik.
Kalau naik berarti 4.000-nya harus dibagi. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali ya. Nah, 4.000 harus dibagi berapa? dm kubik ke m kubik berarti naiknya adalah 1 langkah. Berarti harus dibagi dengan 1.000. Jadi kalau naik 1 langkah dibagi 1.000, kalau naiknya 2 langkah dibagi 1 juta, kalau naiknya 3 langkah dibagi 1 miliar, dan seterusnya. Baik, 4.000 kalau dibagi 1.000 hasilnya adalah 4. Paham ya? Baiklah, 15 KL berapa dm kubik? Coba diperhatikan, KL ada di sini. Kemudian dm kubik ada di sini. KL ke dm kubik berarti turun. Kalau turun berarti 15-nya harus dikali. Dikali berapa? Nah, KL itu sama dengan m kubik. Sama ya ini. Kemudian dm ada di bawahnya m kubik. Berarti sekarang kita pakai tangga yang kanan. Berarti ini sama saja turun dari m kubik ke dm kubik. Nah, kalau turun berarti dikali. Turunnya berapa langkah? Turunnya adalah 1 langkah. Berarti 15-nya harus dikali dengan 1.000. Nah, 15 dikali 1.000 hasilnya adalah 15.000. Paham ya? Baik, agar lebih jelas kita kerjakan soal yang lain. 12.000 ml berapa dm kubik? ml ada di sini. Berarti ada di tangga yang kiri. Kemudian dm kubik ada di tangga yang kanan. Berarti ml ke dm naik. Kalau naik berarti harus dibagi. Dibagi berapa? Nah, ml itu sama dengan cm kubik. Berarti ini sama saja berpindah dari cm kubik ke dm kubik. Berarti cm kubik ke dm kubik naik. Naiknya berarti harus dibagi. Dibagi berapa? Kalau naiknya sekali berarti dibagi dengan 1.000. cm kubik ke dm kubik naiknya adalah 1 kali, berarti dibagi dengan 1.000. Jadi 12.000 kalau dibagi 1.000 hasilnya adalah 12. Paham ya? Baiklah, selanjutnya 35.000 L berapa KL? L ada di sini. KL ada di sini. Berarti kita menggunakan tangga yang kiri. Nah, L ke KL berarti naik. Naiknya berarti harus dibagi. Berarti 35-nya harus dibagi. Dibagi berapa? Naiknya dari L ke KL berapa langkah? L ke KL adalah 1, 2, 3. 3 langkah. Nah, kalau pada KL sampai ML ini kalau naik ataupun turun hanya dikali dengan 10. Jadi kalau naiknya 3 kali berarti dibaginya adalah 1.000. Jadi beda ya. Kalau yang km kubik sampai mm kubik, kalau naik berarti dibagi 1.000, kalau turun berarti dikali 1.000. Nah, kalau pada KL sampai ML beda ya. Kalau naik berarti dibagi 10, kalau turun berarti harus dikali 10. 35.000 kalau dibagi 1.000 hasilnya adalah 35. Baiklah, soal yang terakhir. 8 KL berapa cm kubik? KL ada di sini. Kemudian cm ada di sini. Berarti KL ke cm ini turun. Kalau turun berarti harus dikali. 8-nya harus dikali. Nah, KL itu sama dengan M kubik. Berarti kita sekarang pindah ke tangga yang kanan. Berarti ini sama saja berpindah dari M kubik ke cm kubik. Berarti turun. Turun berapa langkah? Turun 2 langkah.
Kalau turun 2 langkah, kalau pada km kubik ke m kubik, maka harus dikali dengan 1 juta. Nah, 8 kali 1 juta hasilnya adalah 8 juta. Bagaimana? Cukup mudah bukan satuan volume? Ini perlu banyak-banyak latihan. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.